Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Nerd Subscape sekalian. Saya Umil Fajri, tutor Appscape. Baik, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik pertemuan di kelas bimbel intensif kita, yaitunya adalah diagnosis keperawatan sistem pernafasan atau sistem respirasi. Nah, teman-teman sekalian, dari Umil itu membagi diagnosis keperawatan sistem respirasi ini menjadi 4 diagnosis. Di antaranya, pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, yang kedua pola nafas tidak efektif, yang ketiga gangguan pertukaran gas, dan yang keempat adalah gangguan ventilasi spontan. Nah, teman-teman sekalian, keempat diagnosis ini kalau ditilik persamaannya atau data fokus yang sama itu adalah sesak nafas. Jadi data umum atau data fokus atau batasan karakteristik utama untuk mengangkatkan keempat diagnosis ini itu adalah adanya data masalah atau adanya data abnormal, yaitunya adalah sesak nafas atau keluhan utama pasien itu adalah sesak nafas. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan keempat diagnosis ini dan bagaimana tips dan trik teman-teman agar tidak tertipu nantinya saat uji kompetensi yang berkaitan dengan 4 diagnosis ini. Dan Umil akan bahas satu persatu kepada teman-teman sekalian. Kita masuk ke diagnosis kita yang pertama, yaitunya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi, teman-teman sekalian, untuk bersihan jalan nafas tidak efektif ini, secara definisinya, itu diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pasien untuk membersihkan atau adanya obstruksi di jalan nafas yang mengakibatkan jalan nafas itu menjadi tidak paten atau jalan nafasnya menjadi tidak lancar, sehingga nantinya berimpact pada yang namanya sesak nafas. Bersihan jalan nafas tidak efektif ini, teman-teman sekalian, ada memiliki yang namanya data mayor, atau kalau di istilah referensi nandanya itu adalah batasan karakteristik untuk diangkatkannya diagnosis. Jadi data mayor diangkatkannya diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif ini diantaranya adalah pertama, adanya kondisi atau masalah pasien tidak mampu untuk batuk, atau yang kedua, pasien mampu batuk tapi tidak efektif. Tidak efektif maksudnya itu adalah pasien tidak mampu mengeluarkan dahaknya secara optimal sehingga produksi sputum di jalan nafas berlebihan. Dan yang ketiga, adanya suara nafas tambahan seperti ronci, wheezing, dan mengi. Dan yang keempat adalah adanya mekonium di jalan nafas. Itu untuk kasus-kasus neonatus. Nah, selain dari data mayor diangkatkannya diagnosis itu, juga ada data pendukung atau data minor diangkatkannya diagnosis berupa adanya keluhan pasien sulit bicara, adanya ortopnu ya. Ortopnu itu sama dengan kondisi pasien mengalami sesak nafas saat telentang atau berbaring. Ada pasien juga mengeluh gelisah, sianosis, adanya perubahan di frekuensi dan pola nafas yang abnormal. Demikian adalah data pendukung untuk diangkatkannya diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Baik, sahabat Nerd Subscape sekalian, berikut adalah contoh kasus soal yang pertama. Seorang laki-laki 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan bronkitis kronis. Pasien mengalami demam hari ketiga, rhinore, dan batuk. Pasien mengalami kesulitan bernafas hingga sulit berbicara, merasa tidak nyaman dan gelisah. Frekuensi batuk sangat sering tanpa adanya pengeluaran sputum. Hasil auskultasi paru terdengar adanya ronki di kedua lapang paru. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? A. Pola nafas tidak efektif. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Gangguan ventilasi spontan. E. Gangguan rasa nyaman. Nah, berdasarkan kasus, jawaban yang tepat adalah option B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini alasannya adalah bahwa pada kasus itu terjadi yang namanya obstruksi jalan nafas oleh adanya produksi sputum yang sulit dikeluarkan, dibuktikan dengan adanya tanda batuk yang dialami pasien yang sering tanpa adanya pengeluaran sputum, tetapi auskultasi paru juga terdengar adanya ronci yang bisa mengindikasikan adanya penumpukan sekret. Nah, oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, bagaimana dengan tinjauan opsi lainnya yang merupakan jawaban yang tidak tepat? Kita telah satu persatu ya. Pertama adalah opsi pola nafas tidak efektif. Itu kurang tepat karena yang terjadi permasalahan di sini itu adalah di bagian jalan nafasnya.
bukan di pola nafas. Dan yang lebih dominan, data-data masalah yang ada pada kasus seperti adanya bunyi nafas tambahan dan kesulitan pasien untuk berbicara itu lebih mengarah ke bersihan jalan nafas, bukan pola nafas. Di sini juga tidak terdapat adanya tanda-tanda penggunaan otot bantu nafas dan juga pola nafas yang abnormal. Opsi gangguan pertukaran gas itu juga tidak tepat karena data PCO2 dan data PO2-nya itu tidak dapat dipastikan pada kasus. Dan opsi gangguan ventilasi spontan itu juga tidak tepat karena tidak ada data AGD yang abnormal atau tidak juga terdapat data-data hasil dari AGD, dan tidak tampak adanya penurunan cadangan energi yang menyebabkan pernafasan pasien itu menjadi tidak adekuat. Opsi gangguan rasa nyaman itu juga tidak tepat karena keluhan rasa tidak nyaman yang dialami oleh pasien itu diakibatkan oleh adanya gangguan pada sistem pernafasannya. Nah, dari penjabaran kasus di atas, rekan-rekan sekalian, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya data fokus untuk mengangkatkan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif ini adalah adanya kondisi sesak nafas yang dialami oleh pasien yang ditandai dengan 1. Batuk yang tidak efektif, yang kedua, atau pasien tidak mampu untuk batuk, sehingga kedua kondisi ini mengakibatkan adanya produksi sputum yang berlebihan, atau adanya kondisi obstruksi jalan nafas yang mengakibatkan jalan nafas pasien menjadi tidak paten. Dan oleh karena itu, dari data-data di atas mengakibatkan yang namanya masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kita lanjut ke diagnosis yang kedua, yaitunya adalah pola nafas tidak efektif. Secara definitif, rekan-rekan sekalian, pola nafas tidak efektif itu diartikan sebagai pola inspirasi atau ekspirasi yang tidak mampu memberikan ventilasi yang adekuat, sehingga nantinya mengakibatkan pasien mengalami sesak nafas. Data fokus diangkatkannya diagnosis pola nafas tidak efektif ini diantaranya adalah 1. Dyspnea, yang kedua adanya penggunaan otot bantu nafas, seperti pernafasan cuping hidung, adanya retraksi dinding dada, retraksi supraklavikular, retraksi interkostal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fase ekspirasi menurun. Yang keempat, adanya pola nafas yang abnormal, seperti hiperventilasi, pernafasan Chinese Stokes, pernafasan Kussmaul, tachypnea, maupun bradypnea. Nah, apa itu sih hiperventilasi? Hiperventilasi adalah suatu kondisi di mana kadar karbon dioksida yang ada di dalam tubuh pasien itu banyak dikeluarkan, sehingganya nafas pasien menjadi cepat dan polanya itu dalam. Dan kemudian, apa sih pernafasan Kussmaul? Pernafasan Kussmaul itu bisa merupakan satu jenis dari hiperventilasi, di mana pola pernafasannya sangat dalam dengan frekuensi yang normal atau semakin cepat ya, semakin cepat. Nah, ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami asidosis metabolik pada penderita ketoasidosis diabetikum. Nah, ada lagi itu adalah pernafasan Chinese Stokes. Pernafasan Chinese Stokes ini ditandai dengan adanya pola nafas yang tak normal dengan osilasi dari ventilasi antara apnea dan hiperapnea. Nah, selain data mayor diangkatkannya diagnosis pola nafas tidak efektif, ada lagi data minor atau data pendukung diangkatkannya diagnosis. Di antaranya adalah orthopnea, forced lips breathing atau pernafasan forced lip, kapasitas vital parunya menurun, tekanan inspirasi dan ekspirasi menurun, dan ekskursi dinding dada berubah. Kasus yang kedua. Seorang laki-laki 58 tahun dirawat di bangsal paru dengan emfisema. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dan sulit mengeluarkan nafas dengan frekuensi 28 kali per menit. Tampak adanya retraksi sternocleidomastoid dan kebiruan pada ujung jari. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? A. Perfusi perifer tidak efektif. B. Gangguan pertukaran gas. C. Pola nafas tidak efektif. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. E. Intoleransi aktivitas. Sekarang kita coba telaah. Di pembahasan, emfisema merupakan gangguan pengembangan paru yang ditandai oleh pelebaran ruang udara di dalam paru-paru disertai dengan adanya destruksi jaringan. Menurut Brunner and Sudar tahun 2002, emfisema didefinisikan sebagai distensi abnormal di ruang udara di luar bronchiolus terminal dengan kerusakan dinding alveoli. Berdasarkan hasil data pengkajian, maka masalah utama yang ditegakkan berdasarkan kasus adalah pola
nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif ini secara definitif diartikan sebagai inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Data kunci untuk diangkatkannya diagnosis ini adalah pasien mengeluh sesak dan sulit mengeluarkan nafas dengan frekuensi 28 kali per menit dan tampak adanya penggunaan otot bantu nafas, yaitu retraksi sternocleidomastoid. Bagaimana opsi lainnya? Perfusi perifer tidak efektif, itu jawabannya kurang tepat sekali. Karena untuk menegakkan diagnosis ini dibutuhkan data penguat, yaitu capillary refill time-nya harus lebih dari 3 detik dan adanya penurunan denyut nadi perifer. Pada kasus ini tidak ada. Opsi B, gangguan pertukaran gas, itu juga kurang tepat karena untuk mengangkatkan diagnosis ini perlu adanya data abnormalitas AGD, terutama adanya abnormalitas pH darah. Opsi D, bersihan jalan nafas tidak efektif, itu juga tidak tepat karena beda dengan pola nafas tidak efektif. Kalau bersihan jalan nafas tidak efektif ini, sesak nafasnya diakibatkan oleh adanya sumbatan jalan nafas atau obstruksi di jalan nafas. Pada kasus tidak tampak adanya data-data ini. Opsi E, intoleransi aktivitas, juga tidak tepat karena pada kasus keluhan sesak yang dialami oleh pasien itu bukan diakibatkan oleh aktivitas, melainkan karena adanya kondisi fisiologis dari respirasinya atau sistem pernafasannya. Nah, dari kasus di atas kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya data fokus atau secara simpel untuk menegakkan diagnosis pola nafas tidak efektif ini ditandai dengan adanya tanda atau gejala sesak nafas yang dialami oleh pasien, ditambah dengan adanya penggunaan otot bantu nafas, dan adanya pola nafas yang abnormal. Digarisbawahi rekan-rekan sekalian, sesak nafas yang diakibatkan oleh yang ditandai dengan data tambahan penggunaan otot bantu nafas dan pola nafas yang abnormal. Nah, kita bisa membedakannya dengan diagnosis yang pertama tadi, bersihan jalan nafas tidak efektif dan pola nafas. Secara simpelnya teman-teman sekalian, membedakannya kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, itu yang mengalami gangguan adalah di jalan nafas pasiennya, di airway-nya yang mengalami masalah. Sedangkan pola nafas tidak efektif yang mengalami masalah adalah di proses ventilasinya, inspirasi atau ekspirasinya yang mengalami masalah, yaitu di kondisi breathing yang mengalami masalah. Nah, perbedaan secara mendasar, kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, sesak nafasnya akibat adanya obstruksi atau sumbatan di jalan nafas. Sedangkan pola nafas tidak efektif itu sesak nafasnya ditandai dengan adanya pola nafas yang abnormal. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada tachypnea, bradypnea, Chinese talks, Kussmaul, dan hiperventilasi. Ditambah dengan adanya penggunaan otot bantu nafas, seperti retraksi dinding dada, pernafasan cuping hidung, retraksi interkostal, supraclavicular, dan lain sebagainya. Demikian perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosis yang ketiga, yaitu adalah gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas ini secara definitifnya diartikan sebagai kondisi di mana adanya kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi dari karbon dioksida pada membran alveolus dan kapiler. Ya, jadi adanya kelebihan maupun kekurangan nih. Jadi adanya abnormalitas dalam proses difusi pernafasan tibanya. Berdasarkan referensi yang ada di SDKI yang diterbitkan tahun 2016, diagnosis gangguan pertukaran gas ini itu ditandai dengan data mayor diantaranya adanya dyspnea, sesak nafas, kemudian adanya hiperkapnia atau hiperkarbia, yang merupakan adalah satu kondisi di mana PCO2-nya itu meningkat lebih dari 45 mg Hg. Yang ketiga adalah hipoksemia, satu kondisi di mana kekurangan oksigen di dalam darah. Ada lagi takikardia, yang merupakan adanya peningkatan frekuensi jantung di atas normal, kadar CO2 abnormal, dan ini yang perlu digarisbawahi sekali, pH darah arteri yang abnormal. pH darah arteri yang abnormal. Yang ketujuh adalah bunyi nafas tambahan. Sedangkan data minor diangkatkannya diagnosis ini adalah pertama pusing, yang kedua penglihatan kabur, yang ketiga adanya cyanosis, yang keempat diaforesis, kelima pasien tampak gelisah, dan yang keenam pernafasan cuping hidung. Nah, kasus yang ketiga, seorang laki-laki 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan PPOK. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak nafas dengan frekuensi 28 kali per menit, batuk berdahak, dan jantung berdebar-debar. Hasil AGD-nya, pH darah menunjukkan 7,55, PCO2 50 mg Hg, PO2 64 mg Hg, HCO3 34 mmol per liter, dan SaO2-nya 85%. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Pola nafas tidak efektif.
B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Penurunan curah jantung. E. Gangguan ventilasi spontan. Nah, coba kita sekarang bahas soal kasus yang ketiga ini. Data subjektif yang bisa kita himpun dari kasus, itu pasien mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, dan jantung berdebar-debar. Data objektifnya, frekuensi nafas pasien itu 28 kali per menit, hasil AGD yang menunjukkan 7,55, pH 7,55, PCO2-nya 50 mg Hg, PO2 64 mg Hg, HCO3 34 mmol per liter, dan SaO2-nya 85%. Berdasarkan data tersebut, maka masalah keperawatan yang tepat adalah gangguan pertukaran gas. Di mana data penguat diangkatkannya diagnosis ini yang terdapat pada kasus adalah sesak nafas dengan frekuensi nafas 28 kali per menit, ditambah lagi dengan adanya abnormalitas hasil AGD, di mana pH-nya 7,55, yaitu di atas normal, PCO2-nya 50 mg Hg, itu juga di atas normal, PO2-nya 64 mg Hg, di bawah standar normal, dan SaO2-nya 85%, juga menunjukkan angka abnormalitas. Sesuai dengan definisinya dalam buku SDKI di tahun 2016, gangguan pertukaran gas itu merupakan suatu kondisi di mana terjadinya kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus atau kapiler. Nah, sekarang kita tinjau kenapa opsi jawaban lainnya salah. Opsi pola nafas tidak efektif itu kurang tepat karena kondisi sesak nafas yang dialami oleh pasien itu dibarengi dengan adanya abnormalitas hasil analisa gas darah. Jadi nggak hanya pola nafasnya abnormal, tapi juga dibarengi dengan hasil AGD, sehingga lebih cocok ke gangguan pertukaran gas. Opsi bersihan jalan nafas tidak efektif itu juga kurang tepat karena data penguat diangkatkannya diagnosis ini juga tidak terdapat pada kasus, seperti sesak nafas yang diakibatkan oleh adanya obstruksi di jalan nafas atau adanya produksi sputum yang berlebihan. Opsi penurunan curah jantung itu juga tidak tepat karena tidak terdapat data penguat diangkatkannya diagnosis, seperti gambaran EKG yang abnormal. Nah, data jantung yang berdebar-debar yang dialami oleh pasien pada kasus itu tidak cukup dijadikan landasan untuk mengangkatkan diagnosis ini. Opsi gangguan ventilasi spontan itu juga kurang tepat karena kondisi sesak nafas yang dialami oleh pasien itu dibarengi dengan adanya abnormalitas hasil analisa gas darah, terutama yaitu pH darah. Nah, untuk ventilasi spontan yang membedakannya dengan gangguan pertukaran gas itu adalah di pH darahnya. Kalau pH darahnya itu abnormal, condong ke gangguan pertukaran gas. Kalau pH darahnya normal, itu lebih kita pilih ke gangguan ventilasi spontan. Dari kasus di atas, itu kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya data fokus diangkatkannya diagnosis gangguan pertukaran gas ini adalah adanya abnormalitas hasil analisa gas darah, ditambah dengan syarat wajibnya adalah pH darah arteri yang abnormal. Jadi di garis bawah ya, AGD-nya abnormal, ditambah pH darah arteri yang abnormal. Nah, nilai yang abnormalnya itu bisa lebih turun, bisa kurang dari 7,35 atau lebih dari 7,45. Intinya abnormal. Nah, ini adalah diagnosis yang terakhir, adalah gangguan ventilasi spontan. Secara definitif, rekan-rekan sekalian, gangguan ventilasi spontan diartikan sebagai kondisi penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Nah, data mayor diangkatkannya diagnosis gangguan ventilasi spontan diantaranya adalah pertama dyspnea, yang kedua volume tidal paru menurun, yang ketiga PCO2 meningkat, yang keempat adanya penggunaan otot bantu nafas, yang kelima SaO2 menurun, yang keenam PO2-nya menurun. Nah, untuk menyimpulkannya agar teman-teman bisa lebih gampang mengingat, gangguan ventilasi spontan ini biasanya tuh ditandai dengan adanya abnormalitas nilai AGD atau analisa gas darah, di mana PO2-nya itu menurun, PCO2-nya meningkat, SaO2-nya menurun, namun tidak dengan pH darah. pH darahnya dalam kondisi normal. Nah, sedangkan data minor diangkatkannya diagnosis ini atau data pendukung diagnosis gangguan ventilasi spontan ini adalah pertama adanya keluhan. Pasien mengalami gelisah atau adanya peningkatan frekuensi jantung atau takikardi. Oke, kita masuk ke kasus yang terakhir. Seorang perempuan 48 tahun dirawat di rumah sakit dengan miastenia gravis. Hasil pengkajian tekanan darahnya 110/80 mg Hg,
frekuensi nadinya 92 kali per menit, frekuensi nafas 34 kali per menit, terdapat adanya penggunaan otot bantu nafas. Hasil AGD menunjukkan pH darah arteri 7,35, PCO2-nya 48 mg Hg, HCO3-nya 24 mmol per liter, PO2-nya 70 mg Hg, dan SaO2-nya 90%. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Gangguan pertukaran gas. B. Pola nafas tidak efektif. C. Gangguan ventilasi spontan. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. E. Resiko aspirasi. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, kita telah terlebih dahulu apa sih itu miastenia gravis. Jadi miastenia gravis itu merupakan gangguan yang mempengaruhi transmisi neuromuskular pada otot tubuh yang kerjanya di bawah kesadaran seseorang atau bersifat volunteer. Karakteristik yang muncul itu berupa kelemahan yang berlebihan dan umumnya terjadi kelelahan pada otot-otot volunteer dan hal ini dipengaruhi oleh fungsi saraf kranial. Patologi utama kelainan miastenia gravis ini adalah ketidakmampuan menyebarkan rangsang saraf ke otot skeletal pada neuromuscular junction. Kelainan terlihat akibat kekurangan Ach yang dilepaskan dari terminal membran sebelum sinaps atau karena adanya penurunan jumlah normal reseptor Ach itu. Kemungkinan diakibatkan oleh adanya cedera pada autoimun. Nah, sekarang coba kita masuk pada data pada kasus. Hasil pengkajian menunjukkan pasien mengeluh sesak nafas dibarengi dengan frekuensi nafasnya 34 kali per menit. Terdapat adanya penggunaan otot bantu nafas di sana. PCO2-nya 48 mg Hg dan PO2-nya 70 mg Hg. Sedangkan pH-nya itu normal, 7,35. Dari data-data ini, fokus masalah utama yang pas pada pasien berdasarkan kasus itu adalah gangguan ventilasi spontan. Yaitu jawaban yang tepat adalah opsi C. Karena kata kunci untuk diangkatkannya masalah ini tampak adanya sesak nafas dengan frekuensi nafas yang di atas normal dan juga ditandai dengan penurunan PO2 dan PCO2 meningkat. Dan juga SaO2-nya menurun. Nah, kenapa jawaban yang lainnya salah? Kita coba telah satu-satu. Gangguan pertukaran gas itu kurang tepat karena pada kasus data pH darahnya masih normal, yaitu 7,35. Jadi itu standarnya normal. Sehingganya ketika pH darahnya normal dan AGD-nya abnormal, maka diagnosis yang lebih tepat adalah gangguan ventilasi spontan. Nah, kenapa jawabannya bukan B, pola nafas tidak efektif? Itu juga kurang tepat, karena di kasus itu ditambah juga adanya abnormalitas PO2 yang menurun dan PCO2 yang meningkat. Itu lebih condong ke gangguan ventilasi spontan. Nah, kenapa jawabannya bukan D, bersihan jalan nafas tidak efektif? Itu sangat jelas sekali. Karena tidak adanya data penguat diangkatkannya diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif, seperti adanya sesak nafas yang diakibatkan oleh sumbatan atau obstruksi di jalan nafas. Opsi jawaban E, risiko aspirasi, itu juga kurang tepat, karena data yang terdapat pada kasus itu sudah menunjukkan masalah yang aktual, bukan lagi sifatnya potensial atau risiko. Berdasarkan kasus di atas, rekan-rekan sekalian, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya gangguan ventilasi spontan ini diangkatkan dengan data fokus adanya penurunan PO2 atau tekanan parsial oksigen, PCO2-nya meningkat, SaO2-nya juga ikut menurun tanpa adanya abnormalitas pH darah. Garis bawahi lagi, PO2-nya menurun, PCO2-nya meningkat, SaO2-nya menurun, dan nilai pH darahnya itu normal atau tidak mengalami permasalahan. Nah, kita masuk ke poin kesimpulan rekan-rekan sekalian. Jadi, keempat diagnosis yang kita pelajari hari ini, diagnosis sistem pernafasan ini, keempatnya itu memiliki persamaan, yaitu adanya keluhan atau gejala utamanya itu adalah pasien mengalami sesak nafas. Nah, kalau ditilik perbedaan-perbedaannya, seperti yang Emil jelaskan tadi, bersihan jalan nafas tidak efektif itu sering ditandai dengan adanya ketidakpatenan jalan nafas. Nah, apa sih yang menyebabkan ketidakpatenan jalan nafas? Bisa karena adanya obstruksi di jalan nafas atau adanya produksi sputum yang berlebihan yang tidak mampu dikeluarkan oleh pasien. Selanjutnya yang kedua adalah pola nafas tidak efektif. Sama-sama mengalami sesak nafas, tapi ditandai dengan adanya penggunaan otot bantu nafas dan adanya pola nafas yang abnormal. Seperti tadi ada hiperventilasi, pernafasan Kussmaul, pernafasan Cheyne-Stokes, Pradipnu, dan Takipnu. Itu pola nafas tidak efektif. Jadi membedakannya di sana. Selanjutnya adalah gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas, pasien mengalami sesak nafas yang juga diikuti dengan adanya abnormalitas
hasil analisa gas darah. Jadi PCO2-nya bisa meningkat atau menurun, PO2-nya bisa meningkat atau menurun, dan juga yang paling wajib adalah pH darahnya abnormal. Ingat ya, pH darahnya abnormal pada gangguan pertukaran gas. Nah, selanjutnya itu adalah gangguan ventilasi spontan. Beda dengan gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan ini sesak nafasnya ini diikuti dengan adanya permasalahan PO2-nya menurun, ya, PO2-nya menurun, PCO2-nya meningkat, SaO2-nya menurun, dan tidak ada abnormalitas pH darah di sana. Nah, demikian adalah pembelajaran kita hari ini, sahabat Nerd Subscribe sekalian. Jikalau video pembelajaran kali ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like-nya. Jikalau teman-teman memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang masih kurang jelas terkait dengan materi tadi, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk informasi Appscape ke depannya. Terima kasih banyak. Saya Yaumil Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.